apapun itu zat-zat ininya, unsur-unsur apapun yang ada kita hidup kita temui hari ini itu Allah. Maka idrak silabila ini akan mengantarkan dia tuh faham bahwa Allah lah zat yang mematikan dan menghidupkan. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Al-Victor. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat hari ini Ustazah ya. Alhamdulillah sehat semua, insya Allah Mas Ishak. Semoga Mas Ishak dan keluarga dan juga dulur-dulur Al-Victor, semua sahabat yang menyimak kita semua pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya, beserta seluruh keluarga Amin, kita. amin, amin Dan ya Allah. juga diberikan oleh Allah keberkahan pada setiap urusan kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik, Ustazah, pada kesempatan yang penuh barokah ini ya, judul kita dalam pembahasan di pagi hari ini tentang ketangguhan Palestina menginspirasi dunia. Betul gitu Ustazah? Ya, baik. Dulur Al-Victor, Palestina telah memberikan banyak pelajaran dan inspirasi bagi dunia ya. Tidak hanya mengungkap berbagai kepalsuan dan keburukan tatanan dunia global hari ini, kerusakan kepemimpinan ideologi, ya sekularisme, kapitalisme dan juga dengan AS ya, Amerika Serikat dan kroninya sebagai aktor pengusungnya. Nah, narasi dusta demokrasi dan demokratisasi ini keberadaan lembaga dunia yang tak lebih sebagai legitimator ya, neokolonialisme dengan hingga pengkhianatan para penguasa muslim. Namun pada saat yang sama, dunia juga terbuka matanya dari realita yang selama ini disembunyikan oleh berbagai rekayasa opini dan narasi sesat tentang Islam dan kaum muslimin. Nah, dunia akhirnya bisa melihat secara langsung ya dulur ya, bagaimana kekuatan keimanan ini bisa melahirkan ketangguhan dan keindahan akhlak yang demikian mempesona dari apa yang ditampilkan oleh kaum muslimin terutama di Palestina ini. Bagaimana ketangguhan kaum muslimin Palestina menginspirasi dunia dan apa sih rahasia ketangguhan mereka? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka untuk menguatkan generasi kita? Nah, mari untuk pagi hari ini dulur kita simak pada pembahasan pagi hari ini. Monggo Ustazah disilahkan. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillahum salliyan ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur-dulur Al-Victor semuanya, sahabat-sahabat yang menyimak perbincangan kita pada pagi hari ini, baik melalui siaran on air radio Al-Victor maupun melalui live IG radio Al-Victor ataupun melalui live Facebook saya ini di Faizah Rashidah. Semoga apa yang nanti kemudian kita bahas itu menjadi sesuatu yang selain satu sisi kita mengambil pelajaran yang akan kita pakai untuk menguatkan generasi kita ya, akan membantu kita menyelesaikan di antara persoalan yang kita hadapi hari ini. Itu kan kita punya persoalan kok, generasi kita kok rasanya kok seperti biasa disebut sebagai generasi stroberi, kan ya, dikeluhkan tidak tangguh, cemen, mudah menyerah dan seterusnya ya. Sementara kita melihat ada contoh yang itu bahkan diakui dunia yang hari ini tuh sampai membuat siapapun tuh seperti kayak heran gitu. Ada di situasi hari ini ketangguhan yang ditampilkan oleh kaum muslimin Palestina. Jadi kita berharap satu sisi itu akan menjadi sebuah pelajaran yang menguatkan kita. Sisi yang lain, dengan kita kemudian mengungkap apa pelajaran bisa kita ambil dari saudara-saudara kita di Palestina, kaum muslim ini senantiasa ingat bahwa sampai detik ini di Palestina itu meskipun sudah lebih dari 1 tahun 1 bulan, hampir 1 tahun 2 bulan ya masih saja. Ya, lumayan lebih ya, 1 tahun 2 bulan mau 3 bulan. Mau 3 bulan juga. Ini tuh masih terjadi, sebenarnya bukan perang tapi pembantaian ya. Karena kekuatan militer atau fisik yang dipakai oleh
Israel dengan mendapatkan unconditional support, Ya, kan gitu kan bantuan bahasa dari Amerika sendiri. Dia mengatakan dia siap memberikan bantuan atau support, dukungan yang tidak bersyarat gitu, kepada Israel. Itu yang kemudian situasi, kondisi, kekuatan fisik, persenjataan dan seterusnya yang mereka punya itu habis-habisan untuk bukan bertemu dengan persenjataan dari kaum muslimin Palestina, karena mereka sudah sekian tahun diblokade dari seperti itu. Yang kemudian terjadi dan yang kita lihat adalah memang justru rakyat-rakyat sipil, ya, mulai dari anak-anak, orang tua, bayi-bayi, ibu-ibu, fasilitas-fasilitas publik yang kalau kemudian kita mengenal dalam Islam ada perang itu bahkan tidak akan mungkin dihancurkan gitu ya. Peternakan, pertanian, lahan pertanian itu kan tidak mungkin dihancurkan. Tapi hari ini kan sampai rumah sakit, sekolah-sekolah, tempat pengungsian itu memang sengaja disasar. Nah, jadi semoga ini juga menjadi sesuatu yang menguatkan mereka gitu ya, mengingatkan kaum muslimin untuk mereka tidak boleh melupakan saudaranya yang sedang di Palestina, yang sedang melaksanakan porsi perjuangan mereka. Tapi kita harus kemudian memotret dan menyuarakan ke dunia internasional supaya itu menjadi supporter yang bisa support yang bisa kita berikan untuk mereka, ya. Nah, jadi kalau kemudian kita bicara Mas Ishak bahwa Palestina itu ketangguhan mereka itu menginspirasi dunia, itu bukan omong kosong, ya. Jadi ketika apa yang terjadi di Palestina itu kemudian hari ini dengan era digitalisasi yang membuat dunia itu borderless, ya. Internet itu membuat semua apa yang ada di sana itu menjadi lebih mudah diakses oleh kita semua dari belahan bumi manapun, lebih transparan. Beda dengan era-era sebelumnya yang mana Israel dengan proyek Hasbaranya yang berusaha membuat sebuah upaya pencitrabaian Israel dan mencitra burukkan Palestina gitu kan, ya. Dengan cara menghadirkan, kalau dulu itu mungkin para penulis, para intelektual, dulu kan nggak ada influencer, ya. Dulu vlogger gitu dibawa ke sana, dibawa jalan-jalan, ditunjukkan ke Israel, ditunjukkan bagaimana modernnya dan seterusnya, lalu ditunjukkan bagaimana berkebalikannya kondisi Palestina yang dianggap kumuh, yang kemudian seperti tidak berperadaban, tapi tidak kemudian diungkap secara objektif bahwa situasi yang dialami oleh Palestina itu bukan karena karakter mereka itu adalah kaum yang lemah atau tidak berpendidikan atau kemudian tidak memiliki kemudian, tidak, justru bahwa situasi itu kan mereka ada dalam kondisi penjajahan, diblokade sekian tahun, dan mereka bertahan dengan sebuah kreativitas, kekuatan yang luar biasa, tidak pernah ditemui kaum atau umat atau bangsa di era ini seperti mereka ketangguhannya. Dan itu kemudian memang menjungkir balikkan proyek Hasbara itu, ya. Gagal. Hari ini sudah berbeda, proyek itu gagal. Kalau kemudian hari ini ada orang yang masih berusaha menyampaikan bahwa Palestina itu barbar, akan dijawab oleh netizen yang lain. Meskipun dia itu seorang muslim, mengatakan bahwa tidak seperti itu. Justru mereka melihat kemuliaan, mereka melihat ketangguhan, mereka melihat ketulusan, mereka melihat akhlak yang bagus, ya. Misalkan ketika kemudian potongan-potongan berita atau film tentang Palestina itu sampai kepada kita, ke publik, ya, ke dunia, mereka ada misalkan adegan ibu yang mendapati keluarganya meninggal semua, sebelahnya mungkin ada seorang laki-laki, mungkin itu anaknya yang lain atau entah keluarga yang lain, tetapi kalimat yang kemudian keluar dari ibu ini adalah alhamdulillah ya Allah, kan gitu kan, segala puji adalah untukmu ya Allah, engkau boleh ambil siapa saja hatta tardo, kan gitu kan, ya, sampai engkau ridho. Tidak ada kalimat-kalimat di situ kenapa kok engkau begitu, tidak ada kalimat yang itu sifatnya itu menggugat Allah, meraung-raung, nggak terima, atau kemudian menampakkan kejatuhan yang sampai membuat mereka itu tidak sanggup menghadapi, tidak ada. Tapi kemudian kita menemukan itu alhamdulillah gitu. Ada kemudian potongan video bapak-bapak yang sudah sepuh, ketika kemudian melihat ada bapak-bapak yang lain tuh menangis gitu, ya. Kemudian dia menghibur bahwa
apa yang kau sedihkan, keluargamu sudah hari ini itu sudah di tempat yang jauh lebih baik, bahkan lebih baik dari apa yang kita hadapi hari ini. Itu menjadi sebuah anugerah. Tidak semua orang itu mendapatkan amanah, diberikan kesyahidan daripada keluarganya, orang yang dicintai dan seterusnya. Itu jadi kemudian mereka melihat, loh kok bisa ya ada ya orang kehilangan seperti itu masih bersyukur, masih menunjukkan bahwa dia itu kuat. Mau diberi ujian apa, oke, kami siap, kan gitu kan ya. Itu satu. Kemudian mereka juga melihat, misalkan ada potongan video Paman Khalid ya, dulu terkenal Paman Khalid yang kehilangan cucunya yang lucu sekali itu ya, perempuan dan laki-laki, dan adegannya yang viral itu kan dia mencium cucunya yang perempuan itu. Nah di situ kan kemudian dunia itu melihat, loh katanya orang-orang Muslim yang itu diidentikan dengan jenggot panjang, lalu kepalanya itu seperti ada sorbannya, itu teroris, itu orang-orang yang kasar, itu orang-orang yang melakukan kekerasan, suka membantai, suka memenggal, kan begitu. Kok ini yang mereka lihat enggak gitu. Ini kakek-kakek yang sangat nampak sekali cinta, kasih sayangnya, kelembutannya, bagaimana kemudian dia menceritakan interaksinya dengan cucunya ini sehari-hari sebelum kemudian cucunya itu kena bom dan seterusnya. Itu ada itu kok nggak kayak seperti yang diceritakan di film kan, begitu kan ya, yang di film yang dibikin oleh Barat, oleh Amerika dan seterusnya. Nggak ada itu teroris, nggak ada citra teroris pada jenggot kakek yang panjang dan surban yang ada di kepalanya, nggak ada. Kemudian juga mereka melihat hal yang tidak mereka temukan lagi itu adalah bagaimana para bapak, para laki-laki. Kalau kemudian kita lihat semua video-video tentang Palestina, ketika kemudian di situ ada pengeboman, ada rumah yang runtuh, ada reruntuhan dan seterusnya, itu kan memang para bapak itu yang bekerja, karena para ibu, para anak-anak itu mereka ada di tempat yang terlindung, bukan mereka yang kemudian bertanggung jawab untuk membuka reruntuhan. Enggak, itu memang para bapak gitu lah. Jadi mereka kemudian bisa melihat para lelaki Muslim, kalau hari itu dia melihatnya di Palestina, para lelaki Muslim Palestina itu sangat bertanggung jawab gitu ya, sangat bertanggung jawab. Mereka itu rela ini nyawanya untuk mendapatkan tepung, untuk kemudian mengantri, untuk kemudian mereka bekerja siang malam membantu siapapun yang bisa diselamatkan gitu kan ya. Yang itu berbeda dengan yang kemudian mereka temukan pada peradaban mereka yang sangat egois ya, peradaban yang itu hanya mengenal persaingan, bahkan kemudian saling bisa saling melakukan kekerasan untuk hal yang sangat remeh gitu. Tidak ada kemudian di situ menampakkan sesuatu yang menunjukkan ketinggian ya, ketinggian perilaku ataupun akhlak. Nah, di sini mereka melihat ketika kemudian ada bapak-bapak itu ada yang sedih jatuh gitu ya, laki-laki padahal ini ya, itu kemudian nggak pakai disetting, nggak pakai, sangat alami semuanya, menunjukkan bahwa kemudian akan ada bapak-bapak yang lain itu yang kemudian segera menguatkan gitu kan, menguatkan bapak-bapak yang sedang bersedih tadi, memberinya kalimat-kalimat memotivasi, memeluknya, mendoakannya. Itu fenomena yang mereka itu tidak pernah bayangkan, karena selama ini itu ditutupi. Kan begitu kan, selama ini itu ditutupi. Jadi itu menjadi sesuatu yang ternyata mereka itu hangat ya hubungannya ya dengan satu sama lain. Itu bahkan ketika misalkan ada yang bapak-bapak terlihat menggendong seorang anak kecil gitu, balita atau mungkin bayi gitu ya, ketika ditanya itu anak siapa, ya dia bilang saya tidak tahu anak siapa ini gitu ya kan. Kenapa kok kemudian kemudian anda bawa, anda jaga, anda siapa, padahal ngerepoti gitu ya. Ya karena ini adalah anak dari umat ini gitu, yang mereka itu siapapun itu pasti akan mereka selamatkan. Yang bisa mereka selamatkan ketika mereka tidak temukan di situ orang tuanya atau orang dewasa yang itu mengenalnya, tetap akan mereka selamatkan, mereka bawa gitu. Karena ini adalah memang tanggung jawab yang mereka miliki, karena mereka itu adalah kaum muslimin. Termasuk juga kayak misalnya isar. Kita secara konsep dalam Islam itu mungkin mengenali namanya isar itu mendahulukan orang yang lebih membutuhkan gitu ya. Itu di Palestina itu yang kemudian bisa dilihat oleh dunia, menjadi sesuatu yang juga mencengangkan, itu adalah bagaimana ketika anak kecil gitu ya, anak kecil itu dikasih dia itu rotinya itu sudah juga sangat kecil, nggak besar, tapi ketika kemudian dia itu sedang bersama teman-temannya,
roti yang sedikit itu pun kemudian dia bagi. Kalau Masya itu Allah. bukan sesuatu yang memang dia dibiasakan dengan situasi seperti itu gitu ya, berbagi, ithar, saling menyayangi, saling dengan saudara-saudaranya, itu dia tidak egois, itu nggak mungkin lahir kayak begitu. Masya Allah. Siapa yang si anak kecil yang nggak merasa senang dan Iya, enak makan sesuatu yang dia senangi, tapi dia Tetap terbiasa berbagi. gitu ya melakukan berbagi tadi. Jadi ini adalah beberapa fenomena yang mungkin masih sangat sedikit, Mas Ishak, yang saya sebut Iya. itu, yang kemudian membuat banyak sekali bahkan orang-orang non muslim, orang-orang kafir itu, terutama yang di dunia barat, yang mereka itu tidak pernah berinteraksi dengan kaum muslimin ya. Iya. Kalau mungkin di Indonesia Kita tahu semuanya. mereka bisa melihat bagaimana kaum muslimin di sini yang jumlahnya mayoritas begitu ya. Meskipun kemudian jadi mereka juga bisa membedakan mana kaum muslimin yang memang benar-benar melaksanakan Islam dan mana yang enggak gitu kan ya. Iya. Ada juga kaum muslimin yang berzina meskipun dia tahu bahwa zina itu haram gitu kan ya. Iya. Nah, tapi bagi mereka yang tidak pernah ketemu dengan kaum muslimin dalam bentuk komunitas gitu ya, apa yang kemudian mereka saksikan itu memang benar-benar kayak menghentakkan pikiran mereka, bikin nggak bisa tidur, sampai kemudian mereka itu bertanya, kok bisa ada bentukan kayak gitu itu Masya dari Allah. mana gitu kan ya. Bisa kayak gitu Nah, ya. maka kemudian mereka kemudian bertanya dan mencari. Kalau kemudian kita lihat di sosmed itu, Mas Isa, ketika kemudian mereka itu apa sih rahasianya, apa yang buat mereka seperti itu, kan kemudian ada yang sharing di komentar-komentar. Iya. Itu rahasianya adalah pada Quran. Rahasianya adalah mereka itu dekat kepada Tuhan mereka. Rahasianya itu ada pada, akhirnya membuat mereka itu rame-rame buka Quran, belajar membaca gitu kan ya. Di antara yang mungkin cukup terkenal itu adalah TikToker Amerika Megan Rice ya. Yang rame itu ya Nah, itu kemarin termasuk ya. kan ya, karena dia memang followernya cukup banyak, dan kemudian setelah prosesnya itu dia selalu live gitu ya. Bagaimana dia tuh kagetnya, tertariknya, lalu bertanya, lalu disarankan coba buka Quran, lalu dia mulai membaca Quran. Pada setiap kali dia membuka halaman, ketika dia itu merasa tercengang mendapatkan sesuatu pelajaran, dia live lagi, dia share lagi, saya mendapat insight seperti ini. Masya Sampai Allah. akhirnya dia kemudian memutuskan menjadi seorang mu'alaf, Mu'alaf. dan kemudian dia mengajak membaca Quran itu bersama-sama gitu kan ya. Iya. Nah, jadi itu hanya salah satu. Sebelum itu adiknya Perdana Menteri Tony Blair itu juga akhirnya menjadi seorang muslim, Laura ya, siapa namanya ya? Lauren Booth apa siapa Iya, ya? iya. Itu bukan karena kasus Palestina yang sekarang. Karena beliau kemudian pernah tinggal di Palestina, bukan pada era yang perang ini ya, genosida yang sekarang ya. Ketika perang bersama ada di sana gitu ya. Beliau jadi bisa melihat, loh ternyata begini tuh Palestina, kaum muslim Palestina itu. Masya Bagaimana Allah. kemudian beliau itu kedinginan gitu Iya. ya. Padahal sebenarnya kaum muslim di Merasakan sana ya. itu juga menghadapi kondisi yang sama, tapi kemudian berusaha menjamu si adiknya Perdana Menteri Inggris ini, Iya. Tony Blair itu ya. Itu kemudian jadi akhirnya dia masuk Islam. Itu ada banyak, bahkan di Universitas George Washington itu ada pakar namanya Lorenzo Vidino. Lorenzo Vidino ini mengatakan begini, Mas Ishak ya. Gen Z di Barat saat ini muak dengan sistem ekonomi dan politik di Barat. Mereka sebenarnya juga muak dengan nilai-nilai sosial yang ada di Barat. Artinya Gen Z itu kan di antara kelebihannya mereka itu terkoneksi dengan sumber-sumber informasi secara global. Iya. Mereka memang punya karakter FOMO, tapi itu membuat mereka itu memang punya informasi jauh lebih banyak daripada orang-orang. Sehingga kemudian juga dikatakan kan mereka adalah generasi global mindset dan memiliki kepedulian yang tinggi. Sebenarnya begitu karakternya. Jadi ketika kemudian mereka melihat apa yang ada di kehidupan mereka sebenarnya muak. Sistem ekonomi yang kayak gini, mereka sudah bisa tahu bahwa 1% menguasai harta yang itu dibutuhkan dan diperebutkan oleh 99% yang lainnya. Ya. Artinya ada monopoli oleh oligarki kan gitu kan, oleh mereka-mereka yang punya segelintir uang, orang kapitalis. Nah, itu mereka tahu itu sistem ekonomi kayak begitu, sistem politik kayak begitu, dan sistem sosial yang juga rusak, yang zina di mana-mana, aborsi di mana-mana, penyakit di mana-mana. Itu tuh mereka juga lihat itu. Tapi mereka kan tidak pernah terbayang. Terus solusi dari ini, aturan yang berbeda dengan ini itu nggak pernah mereka itu ngerti begitu ya, karena kan memang bukan peradaban yang dekat dengan mereka. Mereka ada di tengah-tengah pusatnya sistem sekuler kapitalis kafir kan begitu kan ya. Nah, jadi di situ dikatakan oleh Lorenzo Vidino ini, pakar dari Universitas George Washington itu,
si Gen Z di Barat saat ini sudah muak dengan sistem ekonomi dan politik di Barat, mereka juga muak dengan sistem nilai-nilai sosial yang ada di Barat, tapi selama ini mereka tidak punya alternatif untuk mengubah sistem hidup tersebut. Namun ketika kemudian kondisi Gaza itu ada, kondisi Gaza ini membuka mata mereka. Mereka kaget melihat ketabahan dan keteguhan warga Gaza mempertahankan keyakinan meski menjadi korban genosida. Nah, ketabahan warga Gaza ini memantik Gen Z untuk mempelajari Al-Quran, sumber hidup warga Gaza. Jadi setelah kemudian mereka menemukan alternatif sistem hidup yang selama ini mereka cari selain Barat. Jadi itu ada banyak gitu ya. Memang benar-benar menginspirasi dunia. Nah, kita yang Muslim dari negeri Muslim terbesar, masa kemudian tidak bisa lihat itu gitu loh. Kalau saudara-saudara kita ada di Palestina, itu memang porsi peran dan perjuangan mereka itu adalah mereka bersabar dengan ujian itu. Mereka harus menjadi tangguh generasi yang memang harus menjalani itu. Tetapi kita yang kemudian mendapatinya, kalau zaman dulu kita misalkan ditanya, gimana sih gambaran Islam itu akan bisa menguatkan seseorang, akidah Islam itu bisa mengokohkan pribadi seseorang, mau menggambarkannya mungkin terasa itu kayak abstrak. Tapi sekarang itu kita tinggal tunjuk dengan jari, karena ada fakta yang dihadirkan di hadapan mata kita. Ya seperti orang-orang Palestina itu, bagaimana kekuatan imannya itu mereka, sampai membuat mereka itu mengalahkan mereka dengan kekuatan materi atau fisik. Nah, jadi itu berarti kan nggak boleh kita itu terus kemudian kok malah kalah dari orang-orang kafir yang terinspirasi oleh kaum muslimin Palestina, dan lalu mereka mencari tahu sampai menemukan rahasianya. Nah, rahasianya apa? Ini kita refresh untuk kita kaum muslimin di sini ya. Bahwa rahasia ketangguhan itu dari mana? Kalau kita membuka surat Ibrahim 24:25 gitu ya, yang ketika Allah itu menerangkan tentang perumpamaan kalimat thayyibah itu loh Mas Ishak. Kalimat yang baik itu, sesuatu yang baik itu seperti kalau itu pohon, itu kan dia punya akar yang menghujam ke tanah, kuat. Pohonnya itu kemudian kokoh menjulang ke langit, memberi buah yang tidak kenal musim. Itu kan gitu ya. Jadi sesuatu yang baik itu akan menghasilkan pohon bangunan yang memang baik, bahkan buahnya itu bisa diambil, dinikmati oleh orang banyak. Tidak hanya untuk pohon itu kan gitu ya, bukan untuk pohon tapi untuk pihak-pihak lain. Itu bahkan tidak kenal musim. Kita bisa melihat bagaimana kaum muslimin Palestina dalam keadaan sulit sekalipun ternyata kondisi mereka, ketangguhan mereka tetap bisa menjadi kebaikan yang menginspirasi dunia. Masya Allah. Pada waktu kemudian mereka ada pada kondisi relatif lebih bisa beraktivitas, kita bisa melihat bagaimana mereka itu tidak hanya anak-anak sampai profesionalnya memang mendekat dengan Quran, menghafal Quran, mengajarkan Quran di luar mereka aktivitas sehari-hari mereka. Yang ibu ya ibu, yang anak ya sekolah ya, yang dokter ya tetap dokter, tapi mereka juga tetap mendekat pada Quran dan tidak kemudian kayak orang yang kerepotan gitu sampai nggak sempat baca Quran kan, nggak gitu. Meskipun mereka profesional tertentu, pemimpin juga atau rakyat biasa, petani gitu ya. Kemudian juga bahwa bahwa mereka itu kreatif ya. Ketika sekian tahun itu diputus dari aliran listrik dan air, apa yang kemudian mereka lakukan? Kan mereka tidak mudah nyerah. Mereka bikin bagaimana panel menggunakan menyaring air laut menggunakan tenaga surya yang Allah siapkan. Mereka rubah itu, mereka sediakan untuk masyarakatnya kalau mau ngecas di sini, sampai kemudian juga yang namanya media-media itu kan bisa memanfaatkan itu untuk mengabarkan kondisi di sana. Itu karakter kreatif, tidak mudah menyerah, tidak takut mati. Misalkan kita pernah melihat kan banyak itu ya yang namanya foto-foto anak kecil-kecil gitu ya. Foto yang paling terkenal mungkin pada waktu Intifadah yang sebelumnya itu Syahid Faris Audah, namanya Faris Audah, anak kecil dia, anak 10 tahunan, yang fotonya fenomenal karena dia berhadapan dengan tank, dia pakai batu. Itu berawal dari situ. Itu kemudian ditiru oleh anak-anak yang lain. Bahwa mereka itu sekolah tapi sanggup baju pada waktu berangkat sekolah juga sanggup baju untuk dipakai ketika kemudian setelah selesai sekolah ganti baju untuk kemudian maju ke menghadapi pasukan-pasukan Israel itu. Hanya pakai kerikil, pakai batu dan seterusnya itu. Jadi memang mereka ada
perjuangan gitu ya, ada semangat perjuangan untuk kemudian membela Negaranya. tanah Al-Quds ini, karena itu amanahnya itu amanah agama juga. Mereka harus bertahan di situ, tidak boleh mereka tuh pergi dari sana kan. Terus kok tidak takut mati, padahal kok tidak menyerah, toh mereka itu senjatanya nggak punya, sementara yang dihadapi itu musuhnya itu memiliki senjata lengkap. Nah, disitulah kemudian kita tunjukkan bahwa rahasianya adalah mereka memiliki yang namanya kuwatur ruhiyah. Kuwatur ruhiyah itu kalau di sebuah kitab Mafahim Islam, Syekh Husain Abdullah itu ya mengatakan bahwa itu adalah sebuah kekuatan yang lahir karena kesadaran hubungan seseorang dengan Allah, Tuhannya, sang penciptanya. Idroksillah billah, kesadaran akan hubungan seseorang saya dengan pencipta saya, membuat saya tahu saya ini adalah hambanya. Dunia ini, alam semesta ini, semua hewan, semua kekuatan, semua kehidupan itu Allah yang menciptakan. Maka yang namanya sumber dari segala kekuatan ini, misalkan matahari kita anggap hebat, itu lebih hebat tentu yang menciptakan matahari. Kalau kemudian kita menganggap yang namanya nuklir itu hebat, yang menciptakan ion-ion, yang menciptakan atom itu ya Allah gitu, yang menciptakan apapun itu, zat-zat ininya, unsur-unsur apapun yang ada kita temui hari ini itu Allah. Maka idroksila bila ini akan mengantarkan dia tuh faham bahwa Allah lah zat yang mematikan dan menghidupkan. Maka kalau kemudian Allah yang memberi dia hidup itu memerintahkan majulah kamu untuk jihad, meskipun dia itu persenjataannya jauh lebih sederhana daripada musuhnya, tapi dia yakin betul bukan karena itu yang menyebabkan dia akan mati. Pasti matinya. Kalau dia itu menghadapi itu pasti matinya, enggak. Karena dia paham betul bahwa Allah itu adalah sumber dari segala kekuatan apapun, gitu kan ya. Kalau kemudian Allah menghendaki, dia bisa menjadikan yang namanya angin, yang namanya batu, yang namanya bumi, yang namanya air, semua laut itu sebagai pasukannya. Belum malaikat-malaikat yang diketahui. Jadi ketika kemudian diperintahkan, sudah dia akan berangkat. Toh yang menjadi tugas dia adalah taat. Yang akan dihitung oleh Allah adalah ikhtiarnya, bukan hasilnya. Maka di situ akan tampil dia itu menjadi generasi yang memang tidak mudah menyerah, akan kreatif, tidak takut mati, kan gitu ya. Nah, dan itu bukan hanya ada pada Palestina, Mas Ishak. Karena apa? Karena ketika rahasia itu ada pada akidah tadi, maka akidah yang sama itu pula lah yang telah menguatkan generasi sebelum Palestina. Bagaimana kok kita bisa menemukan ada Muhammad Al-Fatih yang kepikiran strateginya itu menyeberangkan kapal naik Bukit Galata, ya gitu kan ya. Kok bisa? Ya karena dia memahami hal yang sama, akidah yang sama itu membuat dia menghasilkan sebuah kekreativitasan yang sama. Kaum muslimin di Palestina yang dia tidak takut mati, kalau musuhnya itu harus masuk dalam tank supaya dia itu berani jalan-jalan di jalan Gaza. Kaum muslimin Palestina dalam hal ini Al-Qassam misalnya begitu, dia cukup bahkan membawa nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu, bajunya training biasa gitu kan, di syuting itu. Lalu dia meletakkan bom untuk menghancurkan tank itu, langsung ditempelkan gitu kan, jalan kaki di situ. Ya, bagaimana? Bayangkan orang yang nggak takut mati seperti itu mau dikalahkan oleh orang yang terkencing-kencing karena melihat musuh kan nggak bisa, gitu kan ya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa kunci utamanya itu adalah pada akidah, dan akidah yang kuat seperti itu, yang melahirkan kesadaran hubungan dia dengan Allah yang seperti itu tidak harus kita miliki, tidak harus bahwa kita akan memilikinya kalau kita mengalami ujian sama seperti kaum muslim Palestina, gitu loh. Mau kita itu miskin atau kaya, sama. Muhammad Al-Fatih itu dari keluarga kaya, anak khalifah dia. Tetapi ketika kemudian kita itu terlahir sebagai anak yang yatim, itu ketika memiliki akidah yang sama, ya sama kokohnya. Seperti Imam Syafi'i, beliaunya yatim dari kecil, tetapi karena merasa paham bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah keutamaan, kemuliaan, ada tanggungan, bukan dalam kondisi perang beliau itu lahir dan besarnya, sehingga kemudian mengambil aktivitas kemuliaan-kemuliaan yang lain yang diperintahkan oleh Islam. Dan itu meskipun beliau miskin, nggak punya, bahkan untuk alat tulis nggak punya, gitu kan ya. Bahkan nyimaknya itu kan sampai untuk membantu otaknya mengingat itu kan beliau seperti membuat gerakan dengan tangan dan jarinya, ya, telapak tangan sama jarinya, yang kemudian dikira oleh Imam Malik itu seperti main-main. Loh, kok malah dia main-main gitu.
kok malah nggak mencatat, karena beliau nggak punya nggak punya buku, nggak punya pensil, saking miskinnya. Tapi kemudian dites, kamu main-main? Enggak, saya enggak main-main, tapi ini adalah untuk mau mengingat apa yang kau terangkan. Lalu silakan dicek kan, kemudian dicek oleh Imam Malik, ternyata memang apa yang kemudian beliau jelaskan itu bahkan dihafal. Masya Allah. Gitu kan ya. Jadi itu miskin tetap tangguh, enggak mudah menyerah. Gitu loh, enggak terus bunuh diri, enggak terus ya sudah enggak usah kuliah gitu. Ini jam berapa masih sakit? Nggih. 5 menit lagi. Masih ada ya, masih ada kesempatannya. Ya, jadi saya mau menekankan bahwa apa yang sebenarnya kemudian kita lihat pada kaum muslimin Palestina ketika dia memiliki kuwatur ruhiyah. Kuwatur ruhiyah itu akan mengalahkan kekuatan-kekuatan yang lain masih seperti kuwatul madiyah. Kuwatul madiyah itu adalah motivasi atau orang itu merasa punya kekuatan karena dia memiliki barang-barang fisik. Misalkan badan saya lebih besar, ketemu sama anak lebih kecil. Wah, terus dia merasa sombong, dia beranilah saya kalau kemudian bertarung sama itu, duel sama itu, karena dia merasa besar, termotivasi dan merasa kuat karena dia punya badan yang besar. Itu kuwatul madiyah. Iya, kuwatul madiyah. Ada juga kuwatul maknawiyah. Mungkin bukan karena dia itu punya persenjataan yang lengkap, bukan karena dia itu punya harta, tapi karena maknawiyah, ada keinginan untuk misalkan dikenang sebagai orang yang baik, dikenal sebagai orang yang akan dicatat oleh sejarah sebagai pahlawan, sampai gitu ya. Nah, dia tetap mau kemudian melakukan perjuangan tertentu. Tapi itu kalau ketemu sama kuwatul ruhiyah, kalah itu, masih sakit. Dan itu tidak hanya ditunjukkan oleh kaum muslimin di Palestina. Ketika akidah yang sama itu ada pada diri seseorang ataupun generasi muslim, maka yang kita dapati adalah seperti misalkan pada saat kaum muslimin di perang Badar, peperangan pertama dalam Islam. 300 kaum muslimin menghadapi sekitar 1000 pasukan musyrik Quraisy ya. Nah di situ mereka apakah mundur? Tidak. Mereka tetap maju. Kenapa? Karena yang diperintahkan oleh Allah kan mereka harus maju. Itu ikhtiar yang akan dinilai. Masalah hasilnya bagaimana? Allah nggak akan menghitung itu. Tetapi kamu bagaimana mengupayakan untuk bisa seoptimal mungkin menghadapi musuhmu. Meskipun musuh kelihatan persenjataan lebih banyak, jumlahnya banyak, logistik lebih banyak, tapi mereka nggak takut, mereka nggak khawatir. Bukan di situ letak mati atau hidupnya mereka, kan gitu kan. Jadi nggak menyerah. Termasuk juga ketika perang Ahzab, bagaimana mereka mendapatkan serangan dari sekutu ya kan, bersekutu itu di sekitar Madinah semuanya bersekutu, di dalam Madinah juga ada pengkhianatan. Nah, di dalam itu kemudian kan mereka membuat parit situasi sangat diblokade, sangat berat. Ketika kemudian memukul waktu bikin parit itu, ternyata kan Rasul menyampaikan bisyarah bahwa kita akan membebaskan Konstantinopel dan Roma. Itu tuh pada saat itu. Ketika waktu parit itu jauh ya. Padahal kan kondisi kaum muslimin bukan sedang dalam keadaan sedang adidaya kan. Sementara yang disebut akan dikalahkan itu dua negara adidaya. Ya kan? Romawi Persia gitu ya. Yang salah satunya sedang mengendalikan atau menguasai Konstantinopel. Jadi gak ada yang kemudian yang namanya ketakutan gitu loh akan masa depan, karena bagaimana kita naik pesawat saja ya ada pilot yang seperti itu sama manusianya, kita itu loh percaya hidup kita itu kita serahkan kepada dia, kepada pilot itu. Kok kemudian sini Allah yang menciptakan kita, seandainya ada dinosaurus juga kan ya, hari ini juga misalnya ada hewan-hewan besar di lautan itu juga nggak pernah kerepotan ngasih makan, kok kemudian kita mengkhawatirkan nggak dapat makan yang itu hanya mungkin hanya satu piring, setengah piringnya. Jadi mungkin kita batasi dulu di situ ya. Jadi bahwa rahasia kekuatan ketangguhan kaum muslimin itu ada pada awal mulanya adalah pada akidah mereka yang kokoh. Kemudian mereka berusaha untuk hidup dan terikat sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah, maka itu menguatkan mereka, begitu kan ya. Dan asal atau benih ketangguhannya yaitu akidahnya itu bisa dimiliki oleh siapapun. Itu loh pelajaran yang mau kita ambil, oleh kaum, oleh generasi dimanapun dan kapanpun, sebagaimana dulu itu pernah dimiliki oleh kaum muslimin di era-era kegemilangan mereka. Itu pun yang bisa kita miliki kalau kita melakukan hal yang sama, membangun kepribadian Islam anak-anak kita, generasi kita, mulai dari penanaman akidah yang kokoh, lalu membuat mereka itu terikat kepada syariah Allah, perintah dan larangan Allah.
Dan begitu nanti akan di backup lagi akan lebih kuat lagi ya kalau kemudian ada negara yang menerapkan syariah kafah tadi gitu ya Mas. Yang itu mungkin dulu kita break dulu ya. Baik, masuk beberapa pertanyaan Ustazah, boleh kita itu dulu aja deh. Bacakan ya. Ya, ini ada dari ada yang di luar tema ini, gimana Ustazah? Boleh ya? Yang ada temanya dulu aja deh. Iya. Ya, tidak ada namanya ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ishak dan Ustazah Faiza. Ya, mau bertanya, mengapa keimanan kita itu terkadang naik turun? Berada di Indonesia berbeda dengan yang ada di Palestina. Mereka imannya semakin diuji semakin kuat. Apa cara untuk bisa meningkatkan iman seperti mereka itu? Terima kasih. Dari hamba Allah di Sidoarjo ini ya. Tidak mau disebutkan ini hamba Allah. Monggo Ustazah disilakan. Jadi pertama itu kita harus memiliki akidah Islam yang kuat dulu sebelum kita bicara bagaimana kita mempertahankannya ya. Sebelum kita bicara meningkatkan kualitas keimanan kita ya, berarti kan kita harus memiliki keimanannya dulu. Nah, keimanan itu sendiri untuk kemudian dia itu bisa menjadi sebuah keimanan yang kokoh, itu mengharuskan kita mendapatkannya itu melalui sebuah proses yang meyakinkan kita, Mas Ishak. Karena ini kan yang dituntut tuh keyakinan, jadi memang harus ada proses pembuktian yang meyakinkan kita. Gak bisa dipaksakan, gak bisa didogmakan. Sama juga dengan ketika kita menghendaki anak-anak kita memiliki akidah atau keimanan yang kuat. Antara akidah sama iman itu sebenarnya sama. Kalau iman itu yang dipakai istilah itu yang dipakai di Al-Quran dan hadis itu pakai iman. Kalau dalam bahasan Usuluddin itu pakai akidah. Akidah. Nah, ketika kemudian kita menginginkan membangun keimanan itu dengan kokoh, maka kita harus menapai langkah-langkah menuju keimanan itu yang benar, yang tepat, yang sahih, yang membuat kita akhirnya meyakini apapun yang dituntut dari keimanan itu dengan sebuah keyakinan yang qot'i, yang jazim 100%, nggak pakai ada keraguan. Nah, itu namanya kalau kemudian yang dituntut itu adalah iman pada Allah, ya memang benar-benar kita melakukan proses pembuktian bahwa memang ada Allah, bukan ada atau tidak adanya itu tergantung ide saja. Nah, kalau kita katakan ada jadi ada, kalau enggak ada. Gitu. Tapi mau kita ngakui kita enggak ngakui, memang hakikinya ada Allah. Dari mana kita kemudian mendapatkan keyakinan bahwa memang ada Allah? Yang Allah itu Al-Khaliq, yang Maha menciptakan ini semua gitu ya. Dari mana? Cukup hanya dengan melakukan sebuah proses pengamatan kepada apa yang ada di dalam diri kita maupun apa yang ada di sekitar kita. Ya, apa yang ada dalam diri kita, misalkan contohnya apa? Contohnya, coba perhatikan rambut saja misalkan. Rambut di dalam tubuh kita itu kan buahnya. Masya Allah. Nah, tapi kemudian ada yang bisa tumbuh panjang, ada yang enggak. Alis itu sama bulu mata, kok enggak manjang tumbuh terus itu. Kalau habis digunting dicukur tumbuh, tapi pada titik tertentu dia berhenti. Kalau rambut di kepala kita itu dicukur gitu, tiap dicukur pasti tumbuh lagi, kalau nggak dicukur dia akan panjang terus kan gitu kan dia. Kok bisa? Memang siapa yang ngatur? Bahkan kita yang memiliki rambut itu nggak ngatur. Bukan pula diatur oleh ibu kita pada waktu kita dilahirkan, enggak. Kan gitu kan ya, apalagi diatur oleh kucing gitu kan ya, oleh tetangga kita kan ya. Itu contoh berpikir itu seperti itu gitu, membuat kita akhirnya pasti ada ini kan gitu kan ya. Zat yang telah menciptakan, kan bukan saya yang menciptakan juga, karena bukan orang tua saya yang menciptakan gitu kan ya. Bukan yang mengatur, berarti kan ada ini yang menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Dan dia yang maha menciptakan itu maha mengatur. Kok bisa kemudian kita itu ketika diciptakan jadi manusia itu kemudian dilengkapi oleh karakter, kita butuh makanan, maka disiapkan oleh Allah. Di situ ada mulut, di situ ada gigi, di situ ada air ludah gitu ya, di situ ada enzim-enzim. Gigi aja kok bentuknya kok macam-macam, ada yang untuk menggigit, ada yang untuk merobek, ada yang untuk mengunyah. Kalau dibilang itu kebetulan gitu ya, itu terlalu rumit untuk sebuah kebetulan. Kemudian ada lidah yang akan bisa menggerakkan makanan itu ke dalam, kok ototnya itu kok bisa untuk kemudian buat kita tidak tersedak rayuan antara nafas sama makanan, gitu kan nggak ada gitu. Itu semua itu sudah diatur begitu, yang membuat kita akhirnya bisa sampai pada kesimpulan bahwa Al-Khaliq tadi
adalah juga al-mudabbir gitu kan ya, yang maha mengatur, yang maha mengatur hambanya, makhluknya siapapun itu. Nah singkatnya ini karena harus cepat ya. Iya. Nah, maha mengatur itu tadi itu dalam bentuk apa? Dia turunkan aturan. Aturan itu adalah dalam bentuk wahyu yang disampaikan. Kalau kamu pengen hidupmu itu bagus, benar, baik gitu ya, jadi bahagia, nggak rusak, begini loh. Kalau memenuhi naluri seksualmu dengan pernikahan, tidak dengan zina. Kalau kamu pengen dapat harta, dapat ini sebab-sebab kepemilikan yang kamu dibolehkan, ada bekerja, boleh melalui pemberian, boleh melalui warisan, boleh kamu melakukan syirkah. Ini diterangkan gitu loh. Mana yang kemudian harus kamu hindarkan, itu akan mengantarkan pada kerusakan. Contohnya adalah zina, gonta-ganti pasangan, LGBT. Ada diperkenalkan yang namanya ada pada orang tua, ada pada tetangga, dan itu semua itu aturan gitu loh. Nah itu diturunkan dalam bentuk wahyu, dalam bentuk Al-Quran. Maka kemudian kan kita harus membuktikan sampai kita yakin memang benar bahwa Al-Quran yang kita baca itu bersumber dari Allah yang menciptakan alam semesta dan dunia tadi. Bagaimana caranya? Dengan sebuah proses berpikir lagi, Al-Quran ini kemungkinannya itu dari mana saja sih? Oh, karena dia dibawa oleh Muhammad, kemungkinan terdekat ya dia dibawa oleh Muhammad, pasti mungkin bikinannya Muhammad kan gitu kan ya. Atau Muhammad itu orang Arab dan juga kemudian diturunkan di Arab, berbahasa Arab lagi, mungkin dibikin oleh orang Arab gitu kan ya. Atau kemudian dibuat memang berasal dari Allah yang Al-Khaliq tadi. Nah itu proses pembuktian. Kita akan ketemu kemudian. Kalau panjang gitu ya, kita bisa membuktikan satu persatu. Tidak mungkin dibuat oleh orang Arab. Di dalamnya situ itu ada sebuah ayat, ada banyak ayat yang kemudian menantang kaum Arab untuk bikin satu ayat saja, satu ayat saja, semisal dengan Quran. Tapi kan fa'ilam yastati. Ayatnya di Al-Baqarah itu misalkan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa du'u syuhada'akum min dunillahi gitu kan ya. Tapi kalau kemudian kamu enggak, kan itu ditantang, kalau kamu ragu dengan Quran itu bolehlah kamu ajak siapapun bikin yang semisal dengan Quran itu. Tapi kalau kamu enggak mampu dan kamu pasti enggak akan mampu, maka bertakwalah pada Allah kan gitu kan ya. Itu memang berasal dari Allah. Nah itu misalkan ya ada tantangan kepada orang Arab. Kalau memang dikatakan Quran itu dibikin oleh orang Arab, kan aneh. Saya menciptakan buku lalu di dalam buku itu saya tulis sendiri. Ayo kamu bisa nggak nulis seperti ini, kan nggak mungkin. Dan faktanya memang orang-orang Arab tidak pernah ada yang berhasil membuat meskipun hanya satu ayat kan gitu kan ya. Nah kemudian dibikin oleh Muhammad karena Muhammad yang membawa. Lah Muhammad juga bagian dari kaum Arab. Ketika kaum Arab sudah kita pastikan tidak mungkin menciptakan Quran, ya termasuk di dalamnya adalah Nabi Muhammad. Selain itu kemudian juga kalau dengan kajian yang lain, gaya berbahasa Muhammad ketika menyampaikan hadis yang itu wahyu tapi hanya dalam bentuk makna tapi lafadznya dari beliau dibandingkan dengan Quran jauh sekali. Nah itu ada penjelasan tersendiri sehingga akhirnya memang dari Allah. Nah itu kan dia. Ketika sudah kemudian yakin bahwa Al-Quran sudah kita buktikan berasal dari Allah, lalu kemudian Al-Quran ini dibawa oleh Rasul, oleh Muhammad, maka kita bisa buktikan yang membawa Quran itu berarti Rasul atau utusannya Allah. Nah, termasuk kemudian ketika kita sudah meyakini bahwa Al-Quran itu berasal dari Zat yang Maha Benar, maka seluruh isi yang dikabarkan meskipun kita tidak bisa lihat, tidak bisa dengar, ketika itu dikabarkan di situ tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang malaikat Allah, tentang kitab-kitab sebelum Al-Quran, nabi-nabi sebelum Rasul kan Muhammad kan gitu kan ya. Berarti itu benar semua gitu loh. Maka itu adalah cara menemukan keimanan gitu. Kalau mau panjangnya, kalau ini membersamai anak kecil, saat kita melihat burung, saat kita menerangkan kepada anak tentang langit, tentang suhu, tentang hujan, semuanya bisa mengantarkan kepada pembuktian bahwa itu ada Allah yang menciptakan. Al-Khaliq itu juga Maha Pengatur, Al-Mudabbir. Al-Mudabbir itu ngaturnya gimana? Bentuk ngaturnya itu diturunkan aturan, wahyu, Al-Quran. Al-Quran itu terbukti hanya Allah yang menurunkan, bukan yang lain-lain. Kalau sudah begitu berarti informasi di dalamnya semua benar. Kalau di sana menerangkan kepada kita bahwa di neraka itu ada sisaan kayak gini, kita ngandel, kita percaya. Nah kayak gitu-gitu ya. Nah itu keimanannya. Lalu setelah itu bagaimana mempertahankan kekokohannya? Apa kemudian harus sama kita mendapatkan ujian yang sama dengan kaum muslimin di Palestina baru kita akan mendapatkan iman yang sama kokohnya? Tidak. Di dalam Islam itu tidak begitu. Makanya kan keimanan yang kuat itu bisa diperoleh baik laki-laki maupun perempuan, orang tua maupun orang muda. Mau mati dalam keadaan sakit ataukah sehat, sama-sama bisa punya peluang memiliki akidah yang kuat. Kita sedang diuji dengan kesulitan ataukah dengan kelonggaran dan kekayaan. Orang kaya atau orang miskin sama gitu loh, sama. Utsman bin Affan kaya raya,
Utsman bin Affan kaya raya. Apa namanya, Mus'ab bin Umair yang tadinya itu juga kaya raya, memiliki keimanan ketika miskin pun juga, ketika kemudian akhirnya beliau itu hijrah ketika menjadi seorang mukmin itu kan dia harus meninggalkan segala kemewahan yang beliau punya, ya tetap gitu loh. Jadi Tetap tidak imannya iya, nggak jadi berubah. tidak kemudian itu terpengaruh oleh kekayaannya Masya Allah. gitu kan. Jadi makanya kita bisa mencetak anak-anak kita itu semuanya memiliki keimanan yang kokoh dan tangguh. Itu mau kita itu orang kaya, keluarga kita harmonis, kita punya banyak fasilitas, ataupun kita dalam keadaan susah, dalam keadaan serba terbatas, atau ada ujian-ujian yang menurut kita itu membuat berat, sama, semuanya sama. Khalifah apa namanya, yang tadi saya contohkan itu Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu memang dia dibesarkan dari keluarga kaya raya, tapi itu tidak membuat dia menjadi anak yang cengeng atau cemen, kan gitu kan. Seperti anggapan bahwa kalau hidup bergelimpangan dengan kekayaan berarti dia manja, enggak, kan begitu. Meskipun kita juga menemukan ada banyak kemudian salafus soleh yang mereka itu kokoh juga dalam keadaan mereka juga yatim, ya kan. Imam Hanifah, Imam Syafi'i itu semuanya itu yatim begitu, tapi tetap kokoh begitu. Jadi di situ intinya adalah pada kita menemukan akidah itu dengan jalan kebenaran, bukan didogmakan, bukan dipaksakan, tapi seperti kayak kita kalau tukang sulap itu loh, mau meyakinkan kita, saya mau membuat Anda percaya bahwa dari kerangkeng yang kosong ini saya kemudian akan memunculkan singa. Itu kan dia berusaha untuk membuktikan. Jadi coba periksa ada nggak? Oh, nggak ada. Ditutup tirai, ada, supaya membuat orang yakin. Nah, jadi proses keimanan itu memang harus pembuktian. Pembuktian itu bisa menggunakan dalil akli, kalau hal itu bisa kita indra, bisa kita tangkap dengan akal kita. Bisa juga menggunakan dalil nakli yang itu menukil dari sumber informasi terpercaya, yang sumber informasi itu kita buktikan. Al-Quran itu bisa kita indra kan, kalau kita buktikan bahwa iya berasal dari Allah. Begitu sudah kita buktikan berasal dari zat yang maha benar, maka semua informasi di dalamnya sudah kita buktikan pasti benar gitu. Nah, terus yang lain lagi Mas Isa, untuk tetap mendapatkan kekokohan kuwatur ruhiyah ini tadi, kan tadi kan kuwatur ruhiyah itu kekuatan yang lahir dari idrak silah billah, kesadaran hubungan dengan Allah. Maka hubungan dengan Allah tadi itu harus selalu dijaga. Caranya dijaga dengan cara apa? Membiasakan diri mendekat kepada Allah. Dalam bentuk apa mendekat itu? Kalau kepada Allah itu memperbanyak ketaatan. Yang wajib-wajib berarti harus dilakukan. Sholat, gitu ya. Yang wajib-wajib harus dilakukan. Tapi kalau pengen nambah kedekatan, nambah ketaatan, berarti tambah dengan melakukan yang sunnah-sunnah, kan gitu kan ya. Kalau pengen nambah lagi gitu kan ya. Kalau standarnya itu kan melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Itu standar. Itu kualitas muslim manapun harusnya minimal kayak gitu Mas Isa. Ya, itu standar loh ya, itu enggak istimewa. Melaksanakan semua yang wajib, meninggalkan yang haram. Kalau mau lebih istimewa dari orang yang biasa atau standar, nambah melakukan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Itu. Kalau mau lebih bagus lagi, bahkan untuk mengambil yang mubah itu kan sebenarnya boleh dilakukan atau tidak dilakukan, pilihan. Maka kalau mau lebih nambah lagi, bahkan mau mengambil yang mubah pun pilih-pilih. Pilih-pilih yang mana, gimana cara milihnya? Ambillah yang itu bisa membackup kita, membantu kita malah melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, ataupun kemudian melakukan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Itu paling bagus itu. Tidur itu mubah, tetapi tidur yang kemudian kita niatkan, yang kita cukupkan untuk bisa membuat kita itu bangun lebih segar untuk membaca Quran, menghafal Quran, melakukan dakwah, aktivitas, sekolah, aktivitas pekerjaan. Nah, misalnya begitu. Daripada kemudian melean, meskipun sama-sama mubah gitu ya. Iya, gitu ya. Misalkan begitu ya. Itu untuk yang pertanyaannya. Masih ada waktu enggak? Ya, ada 1 menit mungkin kita bisa tutup dengan doa nih Ustaz. Ya, tapi saya ingin satu lagi gitu ya, bahwa hari ini Mas Isa, saya mau mengingatkan kaum muslimin di Indonesia. Sayangnya ini ketika kita tadi sudah paham bahwa rahasia kekuatan generasi muslim itu sebenarnya ada pada kekokohan akidah pada awalnya. Lalu diikuti dengan mereka itu terikat kepada syariah. Ya, mereka semakin kaya pemahaman terhadap syariah itu, maka akan membuat mereka semakin tertunjuki dan tidak akan tersesat. Hari ini kita di negeri ini Mas Isa malah dengan sengaja melakukan hal-hal
terprogram yang itu sebenarnya berimplikasi pada melemahkan generasi kita. Apa itu programnya? Yang disebut sebagai program moderasi beragama, yang menggoyang kekokohan bangunan anak-anak kita itu mulai dari akidahnya. Yang harusnya kita tuh menanamkan akidah itu tidak boleh ada keraguan kepada Allah, bahwa itu adalah memang satu-satunya pencipta alam semesta ini. Ini digoncang dengan ide-ide sinkretisme. Semua agama benar, semua agama mengajarkan kebaikan, sehingga sama semua agama. Ketika kemudian anak-anak itu belum kokoh sudah diajari semua agama sama, maka dia akan berpikir, lah buat apa kemudian harus menjadi seorang mukmin? Sama-sama kan gitu kan ya, sama-sama masuk surga, cuman bedanya surga yang mana, surganya Tuhan siapa gitu kan ya. Sama-sama kalau orang, jadi itu akan membuat mereka itu goyang akidahnya. Apalagi kemudian ditambah dengan program yang kedua yang dibawa di dalam moderasi beragama itu sekularisasi. Sekularisasi itu ngajarkan nggak melarang beragama, tapi kalau bicara tentang kehidupan gak usah bawa agama. Kalau mau pakai baju gak usah bawa agama. Kalau mau bergaul gak usah bawa agama. Gitu-gitu itu. Sampai pada level kalau mau jadi pejabat gak usah bawa agama. Nah itu milih-milih pemimpin gak usah bawa agama gitu kan ya. Ya itu sebenarnya wujud sekularisasi. Ini melemahkan generasi. Karena sebenarnya yang akan mengokohkan mereka itu kalau mereka itu pegang tuntunan Islam. Lah kalau kemudian disuruh malah gak usah bawa agama itu tempatnya di masjid saja, ya sudah, malah kita tidak akan panen generasi yang kokoh itu. Apalagi kalau kemudian ketika mereka itu ingin melengkapi pemahaman mereka tentang fikih-fikih syariah ini untuk membuat mereka itu tertunjuki, malah di stigmatisasi. Gak usah fanatik-fanatik syariah. Kalau anak-anak yang cirinya itu calon teroris itu yang dekat dengan rohis, kan gitu kan ya. Rohis itu kadang kan kerohanian Islam. Yang sukanya bicara bahasa Arab, padahal Quran itu bahasa Arab. Itu justru juz'un jauhariyun minal Islam, al-lughatul arabiyyah itu. Bahasa Arab itu bagian penting yang tidak terpisahkan dari agama Islam. Kok malah kemudian ciri-ciri teroris suka bicara bahasa Arab. Jidatnya hitam karena sering sholat malam. Begitu-begitu itu malah melemahkan. Maka tolonglah ya, yang pakar, yang ahli itu ya. Jangan kemudian malah melakukan sebuah program merestui, menjajakan program itu sebenarnya melemahkan generasi kita. Kita sudah belajar dari generasi Palestina. Itu rahasia kekokohan mereka. Porsi mereka di sana itu menjadi contoh hidup, template pribadi kokoh karena iman, karena akidah Islam itu kita sudah lihat. Gitu loh. Kita yang kemudian hari ini melihat, maka harus membesarkan pengaruh itu. Kita tunjukkan itu gara-gara Islam. Maka jangan kemudian malah anak-anak kita jauhkan dari Islam. Maka kalau seperti itu sama dengan kita menghancurkan generasi, tapi kita sendiri yang menghancurkan. Ya, mungkin itu masih saja. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.